Sudah diungkapkan tadi oleh Bang Dhanil ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sosok-sosok yang akan diajukan oleh masing-masing partai politik sehingga kemudian bisa terpilih oleh Prabowo Subianto untuk bisa menjalankan tugasnya, fungsinya sebagai seorang menteri. Dari Demokrat sendiri, Bang Ade, cukup memiliki sumber daya yang cukup banyak tentunya untuk bisa bersaing nama-namanya dengan mungkin nanti ada jagoan-jagoan juga dari pihak-pihak kelompok masyarakat seperti dikatakan oleh Bang Dhanil tadi. Jadi memang kalau kami dari partai tentu saja menyiapkan kader-kader terbaik. Dan memang saya rasa juga masing-masing partai, tapi Partai Demokrat itu memang secara sengaja merekrut orang-orang profesional masuk ke dalam partai. Kita ingin partai kita juga punya ahli untuk hampir semua bidang, tapi tentu saja tidak semua, tetapi hampir semua bidang kita bisa punya orang ahli-ahlinya. Tapi tentu saja kalau diminta oleh Pak Prabowo nantinya kami akan menyodorkan kader-kader yang terbaik, tapi terserah kepada Pak Prabowo apakah orang semacam ini cocok bagi kebutuhan beliau. Jadi yang paling penting kan kebutuhan beliau. Waktu saya juga masih ingat dulu waktu bersama Pak SBY di zaman Pak SBY jadi presiden, itu kan banyak sekali CV yang masuk dari segala macam penjuru. Betul kata Bung Dhani tadi, dari ormas, dari profesi-profesi masuk semuanya. Nah kalau dari partai memang kita melalui ketua umum. Tentu saja nggak mungkin kalau kader partai tiba-tiba nyelonong sendiri ke Hambalang. Pak Prabowo sendiri tentu tidak akan mau kalau kader partai langsung begitu tanpa melalui ketua umum. Jadi bagi kami kader partai kita menyiapkan, tapi tergantung dari permintaan dari beliau. Misalnya, oh Partai Demokrat tolong bantu kita di bidang-bidang ini, siapkan kader dari bidang-bidang itu, tentu saja kita lakukan itu melalui ketua umum. Itu rasanya pakemnya untuk yang teman-teman dari partai. Setelah itu ya tentu saja usernya ya Pak Prabowo sendiri melihat apakah kader partai ini cocok dengan kebutuhannya. Kalau misalnya tidak cocok bisa saja beliau coba cari yang lain lagi deh, dan sebagainya dan sebagainya. Proses tawar-menawar yang cukup panjang sepertinya antara partai-partai ini dengan Pak Prabowo Subianto. Saya tidak mau mengatakan tawar-menawar, tetapi lebih pada sesuai dengan kebutuhan beliau apa tidak. Misalnya kalau kami menyodorkan yang kader yang ini, beliau melihat bahwa butuhnya yang seperti apa begitu, bisa saja kami siapkan. Sebenarnya kalau masing-masing partai itu seringkali untuk satu jabatan aja ada beberapa kader yang bukan hanya satu, bisa ada beberapa. Waktu zaman Pak SBY dulu saya lihat beberapa partai untuk satu posisi kabinet bisa meluar 3 orang. Malah ada partai pada waktu masa saya ingat 9 orang karena ketua umumnya tidak mau memotong mengkat. Jadi semua yang berminat dikasih sorokan sama presiden. Suruh presiden pilih dari 9 orang itu. Tapi oleh Pak SBY, saya masih ingat juga Pak SBY, wah ini namanya kasih kerjaan sama saya. Disorong kembali ke ketua umumnya. Ini ketua umum dong. Saya maunya yang mana kira-kira paling banyak 3 lah atau gimana. Jangan sampai 9-nya dikirim semua ke sana. Saya bingung milihnya. Tapi tadi dikatakan oleh Mas Agung juga, publik sudah menanti ataupun juga nama-nama siapa yang mengisi kabinet berikut ini, siapa yang dipilih Pak Prabowo Subianto, tentunya kandidat terbaik yang diinginkan oleh publik. Sempat ada suara juga di kalangan publik yang mengatakan Pak Prabowo Subianto sebaiknya sebelum nanti mengumumkan, kemudian masyarakat harus tahu lebih dulu, masyarakat memberikan filter terlebih dahulu, memberikan penilaian, baru kemudian itu yang menjadi poin terakhir siapa yang akan menjadi menteri. Harus butuh persetujuan oleh publik. Mas Agung bagaimana melihatnya? Saya senang ya perbincangan soal penyusunan kabinet ini viral, mengemuka di mana-mana, di media, di kampus, di ormas, di partai dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, saya kira ini akan jadi problem di tengah kabinet berlangsung ataupun di ujung. Karena itu problem laten dan kita hafal apa saja yang menjadi tantangan-tantangan internal di kabinet ketika terbentuk, apalagi sekarang kondisinya koalisinya besar seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya keterlibatan publik penting. Kenapa? Karena di sisi parlemennya memang lebih banyak yang berada di dalam pemerintahan. Sementara yang berseberangan sudah semakin minimalis kan. Sementara sisa satu bisa jadi besok tidak tersisa seperti itu. Sehingga publiknya harus kuat, civil society-nya supaya apa? Supaya tadi dream team tadi benar-benar terbentuk dan bisa membuat Prabowo ini memang leluasa berkiprah baik di luar maupun di dalam. Karena apa? Karena tantangannya tadi kompleks ya. Ada keterbatasan fiskal, ada kemudian soal indeks demokrasi yang turun, ada soal-soal geopolitik di luar yang sangat kompleks dan berubah-ubah, bahkan bisa berdampak juga ke kita. Dan kalau tim ini tidak kuat, menteri-menterinya tidak solid,
Saya khawatir malah menjadi beban pemerintahan yang akhirnya membuat akselerasi program, capaian-capaian kampanye yang kemarin sudah dijanjikan itu akan terhambat, bahkan bisa tidak terlaksana seperti itu. Narasinya menjadi anti klimaks kan. Nah, itu yang kita tidak mau terjadi, sehingga saya kira selain publik, media juga. Saya beberapa kesempatan menyampaikan kalau bisa mobil-mobil satelit media itu ada di Kertanegara, ada di Hambalang, ada di mana, supaya ketika nama Mbak Mutia keluar, kita bedah, kita kuliti, kita lihat rekam jejaknya. Apakah cocok jadi Menkominfo misalkan? Kan santer para spekulatif terdengar seperti itu. Betul. Atau Pak Safri misalkan. Kita bedah semuanya. Ketika sudah dibedah, dikuliti semuanya, publik melihat track record itu kan bagus. Oh ya sudah gitu. Artinya memang ini lulus fit and proper test dan bisa menjadi menteri. Dan saya kira hal-hal semacam itu yang perlu dikedepankan agar apa, partisipasi publik ini membaik lagi. Selama ini kan ada keterputusan antara nalar elit dengan nalar publik. Ketika sudah dipilih calegnya menjadi alek gitu. Ketika sudah dipilih presidennya, sudah publiknya nomor 2. Nah, saya kira hal-hal semacam itu harus ditempatkan sama di masa Pak Prabowo, Mas Gibran, supaya apa? Supaya indeks demokrasi kita naik, partisipasi meningkat, karena makan bergizi gratis itu sama pentingnya dengan indeks demokrasi yang meningkat juga. Nah, saya kira itu tantangan, dan saya kira Pak Prabowo mampulah menjawab itu dengan latar belakang beliau, kepemimpinan beliau yang kuat dan sudah teruji di banyak tempat, dan harapannya beliau bisa membawa energi positif bagi bangsa kita. Mbak Irma punya pandangan nggak soal ini? Keinginan publik untuk dilibatkan lebih jauh, bahkan menjadi filter terakhir dari nama-nama yang akan nanti dijadikan oleh Pak Prabowo sebagai menteri. Perlukah hal seperti ini sebenarnya, Mbak Irma? Indeks demokrasi itu nggak bisa dilihat dari sana, menurut saya ya. Karena begini, masyarakat Indonesia ini 270 ya. Kalau kita minta penilaian publik ya terhadap menteri-menteri yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, nggak bakal selesai, Mbak. Karena publik kita ini sekarang, mohon maaf ya, di media sosial itu luar biasa kan. Banyak sekali narasi-narasi yang menurut saya itu, ini ada banyak pihak loh, mohon maaf ya. Ada anak abah, ada ada cebong, ada kampret, banyak nih. Ya, kalau seperti yang beliau sampaikan itu nggak bakal Pak Prabowo dapat satu menteri pun. Karena pasti nanti akan panjang tuh fit and propernya. Nah, sekarang kan publik itu sudah menyerahkan sepenuhnya melalui konstitusi kepada DPR. Nah, harusnya DPR yang berfungsi, bukan lagi turun ke bawah untuk menyatakan bahwa indeks demokrasi itu harus mengikut sertakan publik langsung, kan ada kampus gitu ya, secara langsung. Menurut saya enggak juga, gitu. Menurut saya enggak juga seperti itu, gitu ya. Yang paling penting sih menurut saya, yang disampaikan Dhanil tadi, bahwa menteri-menteri itu harus zaken, gitu ya, harus sesuai dengan bidang masing-masing, itu menurut saya justru penting sekali gitu. Jangan sampai gini, karena ini titipan partai politik ya, nggak ngerti soal perdagangan jadi menteri perdagangan misalnya, seperti itu. Nggak paham pertanian jadi menteri pertanian, kan kacau balau kalau dia itu titipan-titipan partai politik yang seperti itu gitu. Nah, kan kita sudah banyak sekali mengalami masalah ya selama ini, dari mulai presiden yang pertama sampai sekarang banyak ya Bang Andi ya, persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh menteri-menteri yang kemudian malah membebani presidennya seperti itu. Nah, ini kan nggak boleh terjadi. Maka fit and proper yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu menurut saya bagus ya, melalui zaken tadi gitu ya, nggak perlu harus turun ke publik. Tahu nggak sih Mas, kalau kita bikin undang-undang di DPR ya, satu narasi aja itu bisa 1 sampai 2 jam selesai. Itu baru anggota DPR yang isinya 50 kepala. Nah, kalau seluruh 270 yang akan memfilter, bisa bayangin nggak sih bagaimana pro kontranya? Baik. Saya kira itu bukan satu hal yang, menurut saya, itu bukan satu hal yang harus menjadi filter yang kemudian akan menaikkan indeks demokrasi kita, bukan seperti itu. Keterlibatan masyarakat publik juga bisa berbagai lewat media, bisa berbagai lewat, termasuk lewat juga media. Mungkin, ya. Tadi kan Dhanil bilang bahwa ada organisasi yang di luar dari partai politik yang juga mengusulkan kan untuk menjadi bagian dari kabinet. Menurut saya itu bagian dari salah satu yang disampaikan beliau tadi, bahwa partisipasi publik itu lewat sana. Baik, Mas Agung silakan dilanjutkan dari yang sempat saya putus. Publik yang saya maksud itu sebenarnya sederhana, kampus, pers, kemudian LSM NGO, kemudian masyarakat sipil yang memang benar-benar concern. Misalkan kita ngomong Menkominfo misalkan, ada ranah di mana LSM di sana terlibat, keterbukaan informasi, kerahasiaan data dan seterusnya. Dan saya kira ini yang memang perlu dibudayakan. Kenapa? Karena seringkali ini terlewat dan akhirnya membuat
aspirasi-aspirasi itu terkekang seperti. Yang kedua bisa juga melibatkan komisi-komisi negara yang independen. Apakah KPK, PPATK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan seterusnya. Apakah orang-orang ini lolos itu? Punya masa lalu, rekam jejaknya seperti Jadi apa? begini. Kalau itu benar, kalau itu benar. Kalau itu. begini, ada dua sistem di negara-negara demokrasi. Yang satu sistem approval dari parlemen untuk kabinet. Ya. Di Amerika begitu itu, ya. Di beberapa negara di Eropa juga begitu itu. Nah, tapi ada juga yang memang prerogatif presiden itu sepenuhnya diberikan presiden tanpa melalui approval dari parlemen. Jadi seperti di Indonesia memanut itu, demokrasi kita menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet ke tangan presiden terpilih. Dan setelah itu nantinya dibentuk kabinetnya, silahkan kemudian setelah terbentuk kabinet, masyarakat mengkritisi calon-calon tersebut. Tapi tidak mungkin seperti kata Mbak Irma tadi, kalau sebelum dilantik lalu kemudian ada semacam uji publik, tidak mungkin. Kalau di dalam yang ada parlemen, wakil rakyat. Kalau kita punya sistem di mana kabinet di-approve dulu oleh parlemen seperti di Amerika, baru. Tapi itu tidak semua negara melakukan itu di negara-negara demokrasi. Bahkan di parlementer ya waktu pengumuman kabinet di Inggris diumumkan aja oleh Perdana Menteri. Setelah itu rakyat, masyarakat silakan mengkritisi. Kalau dianggap ini tidak baik, pasti dikritisi selama-lama biasanya. Kalau dianggap membebani Perdana Menterinya atau presidennya, di-reshuffle. Nah itu bentuknya, tapi tidak bisa dengan uji publik dulu, kemudian baru. Tidak ada negara demokrasi itu melakukan itu. Jadi tradisi menguji ini sudah pernah dilakukan Pak Jokowi, Bang. Waktu itu melibatkan KPK, PPATK, komisi-komisi di periode pertama. Saya kira tradisi baik ini perlu dilanjutkan, bahkan disempurnakan. Artinya kita kan biasanya hybrid system, Bang. Pendekatannya presidensial, parlementer, kadang di tengah-tengah nih, multipartai ekstrim misalkan. Jadi kalau saya tradisi yang baik dari Pak Jokowi itu perlu kita lanjutkan, bahkan disempurnakan supaya apa? Supaya standar kualitas kita lebih baik, semakin meningkat, orang-orang yang terpilih itu benar-benar orang-orang yang memang kredibel. Baik, Mas Agung. Ya, nanti dilanjutkan, Bang Andi juga dilanjutkan, Mbak Irma juga, karena ini memang sedang menjadi tema bahasan yang begitu hangat di publik. Publik menuntut bahwa ingin kemudian ada pembahasan, ada filter tertentu dari pihak-pihak yang kompeten tentunya mewakili suara masyarakat untuk bisa menganalisa apakah memang pantas orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut diberikan jabatan, diberikan amanah, mengemban menjadi menteri. Nanti juga Bang Dhanil bisa berikan pandangan mengenai masukan-masukan seperti ini. Setelah jeda kami akan bahas kembali.